Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Basarnas Manado berhasil mengevakuasi pendaki asal Palu, Sulawesi Tengah yang tersesat di Gunung Soputan dengan kondisi selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado, Basarnas, melalui pos SAR Amurang berhasil mengevakuasi seorang pendaki bernama Dendi, 27 tahun, warga desa Lembah, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Soputan, Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa dilaporkan oleh rekannya Ardi Wentuk pada 25 Juli 2025 lalu pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi laporan tersebut, Pos SAR Amurang segera memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi pada pukul 22:55 waktu Indonesia Tengah dan tiba di kaki Gunung Soputan pada 26 Juli 2025. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran menuju titik terakhir korban melakukan komunikasi. Upaya pencarian membuahkan hasil pada pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah, di mana korban ditemukan dalam kondisi lemas akibat kehabisan logistik. Korban kemudian dievakuasi menuju Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, perkenalkan saya Dendi Andrian. Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada tim Basarnas dan gabungan dan kepada teman pecinta alam di Tumaratas ini. Operasi SAR resmi ditutup pada pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah dan seluruh unsur SAR dikembalikan ke satuan masing-masing. Yang terlibat dalam operasi SAR ini antara lain Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manado sebanyak 4 personil, Pos SAR Amurang 6 personil, RAPI 3 personil, Kelompok Pecinta Alam 3 personil, serta masyarakat setempat. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kami tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi adik kami pendaki gunung yang berasal dari Sulawesi Tengah, adik Andre, yang tersesat sejak kemarin sampai tadi pagi. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pecinta alam yang berada di Desa Tumaratas, kepada Rapi Minahasa dan seluruh unsur yang ikut terlibat dalam kegiatan pencarian hari ini. Demikian, terima kasih. Dari kondisi ini, masyarakat khususnya pecinta alam pun diminta untuk waspada dengan kondisi alam di sejumlah gunung berapi tempat pendakian di Sulawesi Utara. Karena kondisi cuaca saat ini dominannya yakni cuaca panas karena akan mempengaruhi dehidrasi seseorang sehingga mudah mengalami kelemahan tubuh khususnya pada pendaki atau pecinta alam. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti berita dari Gorontalo. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, keberadaan SMK Kesehatan Muhammadiyah yang jaraknya jauh dari transportasi umum dan tenaga guru serta pegawai belum memadai membuat kurangnya siswa yang mendaftar. Tidak adanya siswa yang mendaftar di SMK Kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian dari semua komponen, dalam hal ini pihak eksekutif, legislatif, dan yayasan itu sendiri. Kepala SMK Kesehatan Muhammadiyah Gorontalo Utara Sabri Umar mengutarakan kurangnya siswa yang ingin mendaftar di sekolah itu dikarenakan keberadaan tenaga guru maupun pegawai yang belum memadai.
terkait dengan kegiatan sosialisasi untuk pendaftaran siswa baru telah dilakukan melalui media sosial kemudian baliho di masing-masing sekolah yang ada di Gorontalo Utara. Namun jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah tersebut juga mempengaruhi minat masyarakat, khususnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMK Kesehatan Muhammadiyah ini. Dalam rangka mensosialisasikan sekolah kami, ini kami memang menerapkan atau melaksanakan sosialisasi pada bulan Februari, Maret, April. Jadi sebelum launching dari provinsi, karena sekolah-sekolah swasta itu diprediksi memang dia akan mendapatkan jumlah siswa yang lebih sedikit daripada sekolah negeri, sehingga kami sebelum rilis dari dinas provinsi kami memang sudah bergerak lebih dulu. Tetapi memang jadi kami sosialisasi lewat media sosial, lalu lewat poster, kemudian baliho dan leaflet di sekolah-sekolah. Tetapi memang yang berbeda itu adalah jangkauan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan Muhammadiyah Provinsi Gorontalo Sabara Karim Ngou menambahkan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kami Muhammadiyah membangun sarana pendidikan itu tentu ingin mau membantu sama-sama dengan pemerintah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama buat anak-anak. Sehingga itu kami sudah berpikir ke depan sekolah ini harus sistemnya boarding school. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Gustan bahwa sekolah ini agak jauh sedikit dari transportasi umum ya. Karena memang agak masuk ke dalam, sehingga ke depan kami sudah harus memikirkan bahwa sekolah ini harus boarding school. Menurutnya untuk SMK Muhammadiyah ke depan akan dilakukan melalui pembelajaran sistem boarding school, mengingat jaraknya cukup jauh dari transportasi umum. Pihaknya ingin SMK Kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo Utara akan sama dengan sekolah lainnya yang juga dikelola oleh Yayasan Muhammadiyah. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Penerapan aturan jalur satu arah di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo dinilai kurang maksimal karena parkir kendaraan di kedua sisi jalan mempersempit arus lalu lintas. Masyarakat diminta agar Dinas Perhubungan mengatur lagi sistem parkir di ruas jalan tersebut. Situasi di Jalan Nani Wartabone atau eks Jalan Panjaitan menuai sorotan. Penerapan sistem satu arah oleh pemerintah kota di ruas jalan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Meski sudah diberlakukan satu arah, kondisi jalan dinilai tetap semrawut. Menurut Nisa Muhammad, warga kota Gorontalo, salah satu penyebabnya adalah badan jalan di sisi kanan dan kiri masih digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Belum lagi keberadaan pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar semakin mempersempit ruang bagi pejalan kaki. Ya, jadi menurut saya untuk penerapan satu jalur jalan ini sebenarnya kurang maksimal ya. Apalagi sekarang itu ditambah sudah banyaknya orang yang berjualan di pinggir jalan yang memancing banyaknya juga kendaraan-kendaraan yang parkir gitu. Jadi sebaiknya hanya digunakan satu sisi jalan aja untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Rahmanto Iji mengatakan pihaknya sedang merancang penataan ulang di mana hanya satu sisi jalan saja yang akan dijadikan area parkir. Ia mengakui bahwa banyaknya tempat usaha di sepanjang ruas Jalan Panjaitan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Jadi sebenarnya hal yang bagus yang perlu kami sampaikan juga bahwa perekonomian di Kota Gorontalo ini kalau kita lihat apalagi di malam minggu sebenarnya mulai bagus, dan ini pertanda memang ini terus meningkat bahwa aktivitas apalagi di malam hari di Jalan Panjaitan itu sudah sangat tinggi. Buktinya banyak pijakan kaki yang ada di situ. Nah, strategi Dinas Perhubungan memang ke depan saat ini rambu-rambu lalu lintas di situ sementara kita tata, dan insya Allah akan kita upayakan parkir satu sisi untuk jalan baik Jalan Sudirman maupun Jalan Panjaitan. Rahmanto Iji menambahkan bahwa dalam undang-undang tentang jalan, pemanfaatan trotoar memang dimungkinkan untuk kegiatan berjualan, namun harus memenuhi sejumlah persyaratan. Untuk menata kawasan tersebut, Dinas Perhubungan berencana menerapkan sistem parkir hanya di satu sisi jalan, sementara sisi lainnya difungsikan untuk pejalan kaki. Pihaknya juga saat ini sementara melakukan survei untuk penataan sistem ke depan.
Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Beras oplosan dapat diketahui dengan membedakan bau dan mengapung saat direndam. Beras oplosan sulit dibuktikan melalui kasat mata, padahal beras oplosan beredar di pasaran masih menjadi isu nasional. Sekretaris Dinas Perindak Sangihe Peramaswara kepada RRI mengakui hal tersebut. Alasannya jelas bahwa beras yang dijual di pasaran sudah dikemas dengan baik. Namun demikian, beras oplosan akan diketahui jika konsumen selektif, yaitu dengan cara membedakan bau beras dan cenderung terapung jika direndam. Memang kalau pemeriksaan secara kasat mata biasanya kok susah kita temukan. Karena dia biasanya mereka ini yang seperti yang di televisi kita lihat, sudah dikemas dengan bagus, baru dipasarkan. Itu yang susah, tetapi bisa juga kalau konsumen selektif bisa cium dari bau beras itu, atau misalnya di saat kita cuci biasa banyak yang terapung. Lebih lanjut, pengawasan dilakukan saat ini lebih intens di lapangan guna mengantisipasi keresahan di tengah masyarakat. Sejauh ini, ungkap Vera Maswara, di wilayah Sangihe belum ada beras oplosan. Alfa Mauri melaporkan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Sidang Sinode AM GPI tahun 2025 yang diikuti 12 sinode dari sejumlah provinsi di Indonesia selesai dalam 6 hari. Sidang Raya Sinode AM Gereja Protestan di Indonesia GPI tahun 2025 yang kali ini dipusatkan di Germita Jemaat Immanuel Beo di Talaut telah selesai. Giat diikuti 12 sinode dari berbagai provinsi di Indonesia. Pendeta Ebenezer Immanuel Nubantimo dari gereja Masih Injili di Timur Kupang, GMIT selaku Ketua Umum GPI terpilih periode 2025-2030 mengatakan, selaras dengan subtema ketahanan sosial gereja di era disrupsi untuk menyelaraskan nilai kebenaran dan respon adaptif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi, tentunya gereja tak bisa membendung perkembangan zaman. Yang harus dibuat gereja adalah melakukan edukasi untuk kedua pihak itu. Generasi tua dikasih pengertian tentang hal-hal yang bersifat berhubungan dengan teologi, supaya penolakan terhadap perubahan-perubahan itu tidak hanya sekedar karena casing saja, tapi mereka lihat nilai teologis. Sedangkan kepada generasi muda, edukasinya itu agar supaya mereka menghargai nilai-nilai yang ada pada tradisi-tradisi agar tidak mengabaikan begitu saja semua yang Senada dengan Ebenezer, Pemkab Kepulauan Talaut melalui asisten 3 Sekda, Gustav Atta mengungkapkan, disrupsi tak bisa dihindari dan mau tidak mau memang harus diterima. Ditambahkan bahwa di tengah digitalisasi perubahan pola kerja, tekanan ekonomi, dan transformasi sosial, gereja memiliki potensi besar sebagai agen transformasi sosial melalui pelayanan kontekstual, edukasi inklusif, dan kolaborasi lintas sektor. Ini adalah perubahan yang begitu cepat yang terjadi di tengah masyarakat dan jemaat, yang di dalamnya akibat dari perkembangan digitalisasi yang mau tidak mau kita harus menerima dan tidak boleh menghindar. Yang ada bagi kita, tentu bagi pemerintah dan gereja, adalah bagaimana kita beradaptasi dan melakukan inovasi-inovasi sehingga perubahan-perubahan ini yang bisa berdampak sampai pada perubahan nilai-nilai moral warga jemaat dan masyarakat ini kemudian tidak akan berdampak kepada warga jemaat dan masyarakat. Sehingga kemudian pemerintah, gereja, dan masyarakat diharapkan bisa berkolaborasi, saling mendukung pemerintah dengan program-program dalam rangka peningkatan ekonomi sosial masyarakat. Pihak gereja juga mengambil bagian bagaimana kemudian gereja ini menjadi bagian penting mendukung spiritual jemaat, meningkatkan iman, kasih, dan pengharapan, sehingga kemudian tercipta kerukunan, kebersamaan di tengah warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan. Sidang Sinode AM ini menjadi momentum penting bagi GPI untuk mengevaluasi pelayanan, merumuskan program strategis, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah
dalam membangun masyarakat yang berkarakter, sejahtera, dan harmonis. Dari Milawane Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 28 Juli 2025. Saya Ika Rasono Mamuaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.